penyetelan atau adjuster yang di atas ini ya, ini seperti ini ya, dia akan ketekan sehingga untuk pedal kopling ini begitu kita injak sekali dia langsung padat ya. Biar ini tinggi kita mentokkan, itu tidak merubah yang setelan yang di bawah ya, jadi tetap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk video kali ini saya mau menjawab pertanyaan teman kita ya, yang kemarin bertanya untuk masalah penyetelan kopling itu. Kalau yang di bawah sudah ya, jadi itu yang di atas. Jadi fungsi dari penyetelan kopling yang di atas itu seperti apa, seperti itu ya. Jadi untuk teman kita kemarin masih ada yang kebingungan untuk masalah penyetelan kopling ya. Kalau yang di bawah sudah sering saya bikinkan videonya, jadi yang untuk yang atas ini belum pernah saya bikinkan videonya ya. Jadi seperti ini Mas Bro ya, untuk penyetelan kopling yang di atas di sini ya. Untuk tepatnya di sini ini untuk penyetelan kopling, pedal kopling yang di atas ini untuk fungsi dari penyetelan atau adjuster yang di atas ini ya. Ini seperti ini ya. Jika mau meninggikan untuk kopling itu bisa dari sini. Ini fungsinya seperti ini. Jadi kalau kita mau meninggikan kopling atau untuk ini ya, pedal kopling ini ibaratnya ini kan ada untuk pre-nya ya atau free-nya untuk pedal kopling. Jadi jika mau meninggikan kopling yang di sini, otomatis ini kita panjangin. Untuk setelan yang di ini untuk baut 12 ini kita panjangin ya. Dengan memanjangin untuk baut 12 ini, otomatis seal akan ketekan ya. Seal kopling yang di sini dia akan ketekan sehingga untuk pedal kopling ini begitu kita injak sekali dia langsung padat ya, dia langsung dapat untuk koplingnya. Jadi aturannya kalau normalnya itu sebelum kita setel itu kan sisanya biasanya saya sisakan 2-3 drat ya. Jadi ini sudah ada contohnya ya, ini yang baru. Jadi seperti ini, kalau saya pribadi saya sisakan sekitar 2-3 drat Mas Bro ya, seperti ini. Jika ingin meninggikan setelan kopling ini kita naikkan, kita panjangin seperti ini, otomatis dia akan tinggi koplingnya. Karena apa? Untuk bagian besi yang di sini dia menekan untuk seal kopling yang di atas ya, sehingga untuk kopling itu akan langsung padat. Belum langsung padat, begitu kita injak segini ya dia langsung dapat untuk koplingnya, dia langsung mau dikopling seperti itu ya. Jadi fungsinya ini penyetelan kopling yang di atas ini untuk setelan yang di sini ya, ini bisa untuk meninggikan maupun merendahkan kopling. Tapi untuk di pedalnya ya Mas Bro ya, kan pedal ini ada pre-nya Mas Bro ya, segini ya. Kalau kita ini kan belum saya setel, otomatis ada pre-nya segini ya. Kalau kita setel ini biasanya, mohon maaf ya, khusus untuk yang ibaratnya orangnya agak pendek seperti itu. Jadi untuk penyetelan ini biasanya agak saya tinggikan seperti ini, dengan tujuan begitu kita injak separuh di sini kopling sudah main, tidak harus kita mentokkan sini ya, tidak harus kita mentokkan pol di sini, itu dia langsung mau dengan cara kita panjangin untuk penyetelan yang di sini. Kalau penyetelan di sini ini jarang sekali ya untuk saya setel, tergantung sama orangnya. Jika orangnya itu tinggi, otomatis ini kita kendori sekitar 3-2 drat. Masalahnya kakinya kan panjang ya Mas Bro ya, seperti itu. Dia untuk menginjak kopling ini bisa mentok sini. Tapi mohon maaf jika atau yang sopirnya itu agak pendek, jadi otomatis kita tinggikan di sini dengan tujuan untuk menginjak kopling ini separuh dia sudah dapat, tidak harus kita menginjak pol, dia sudah dapat koplingnya, baru kita injak separuh sudah dapat ya. Jadi kopling sudah bisa dimasukkan seperti itu, dengan catatan untuk penyetelan yang di bawah tetap ada spelengnya sekitar sampai 5 mili atau 5 drat seperti itu. Jadi biar ini tinggi kita mentokkan,
itu tidak merubah yang setelan yang di bawah ya, jadi tetap ada spelengnya 5 mili. Ini tujuannya kalau kita menyetel ini kita tinggikan, otomatis kopling pedal ini ya dia akan tinggi, jadi aturannya separuh dia baru dapat. Kalau kita tinggikan penyetelan ini, setelan yang di atas ini, otomatis kita injak separuh itu sudah dapat, kopling bisa dimasukkan. Biasanya untuk penyetelan ini untuk request sopir-sopir yang mohon maaf dia untuk tinggi badannya kurang tinggi ya. Dengan tuh kalau seperti itu dia nginjaknya agak susah ya Mas Bro ya, karena untuk kopling sendiri kalau tidak mentok dia tidak mau masuk kalau setelan standarnya seperti ini. Bisa juga setel kita tinggikan yang di bawah, tapi kalau kita tinggikan di bawah otomatis dia bearing truk tetap ketekan ya, jadi bahaya nanti bisa selip. Tapi kalau di sini kita tinggikan itu tidak pengaruh sama yang di bawah, setelan yang di bawah. Jadi biar kita mentokkan di sini, ini kopling tidak selip Mas Bro. Seperti itu ya bedanya. Untuk penyetelan yang di sini kita tinggikan itu tidak berpengaruh sama yang di bawah. Tapi kalau kita ingin merendahkan, ibaratnya orangnya tinggi ya, koplingnya agak kurang rendah, itu bisa setel lewat sini dengan cara ini kita kurangi setelan yang di sini sekitar 3 sampai 2 derajat atau kita tambah lagi seperti itu. Dan ini catatan sendiri untuk teman kita ya, kalau sudah disetel seperti ini kita mentokkan di sini ya, ini nanti kalau mau buang angin kopling itu agak susah karena untuk sealnya itu sudah ketekan seperti itu, jadi agak keluarnya agak lama untuk minyak remnya, minyak koplingnya ya. Jadi kita harus ini kita rendahkan lagi sekitar 2 sampai 3 derajat lagi seperti ini, baru minyak mau turun seperti itu. Jadi untuk kopling belum ada tekanan dari sini, baru minyak kopling baru bisa turun seperti itu ya. Jadi banyak yang kebingungan ya kemarin untuk teman kita yang tanya setelah ini disetel ditinggikan, kata untuk teman kita ya itu minyak kopling susah dibuang ya. Memang seperti itu, kita kalau ini kita tinggikan otomatis untuk seal yang di bawah itu, seal yang di depan otomatis dia akan ketekan. Jadi minyak rem atau minyak kopling dia tidak mau turun, kecuali kita mau mengocok lewat sini, kita injak-injak di sini baru kita buang angin dia mau keluar. Tapi kalau kita tidak buang, kita tidak kocok-kocok, cuma mengandalkan minyak mengalir seperti normalnya, dia tidak mau turun untuk minyak koplingnya. Jadi kita harus menurunkan ini sekitar 2 sampai 3 derajat atau 4 derajat baru dia mau turun, otomatis seal yang di dalam dia tidak ada tekanan ya Mas Bro ya, seperti itu. Jadi seperti itu untuk masalah penyetelan kopling yang di atas. Jadi tujuannya seperti itu ya. Jadi jika pengen meninggikan atau menginjak kopling ini separuh sudah dapat mau masuk, kita harus tinggikan ini pol. Kalau kita tinggikan pol seperti ini, kita injak separuh, dia sudah mau masuk giginya ya. Tapi ini tidak berpengaruh sama tekanan yang di bearing drop, dia tetap ada prenya. Masalahnya sudah kita setel 5 mili jarak yang di bawah ya. Ini tidak pengaruh, biarpun kita setel tinggi untuk penekanan yang bearing drop, dia tetap ada prenya seperti itu, tidak berpengaruh sama yang tekanan yang menekan yang di bearing drop yang di bawah ya. Jadi penyetelan ini kita tinggi rendahkan, itu fungsinya untuk meninggikan dan merendahkan untuk pedal kopling ini ya, untuk kita menginjak pedal kopling. Jadi kalau kita tinggikan ini otomatis kita injak separuh dia sudah dapat. Tapi kalau kita standarkan lagi, kita 3 sampai 2 derajat atau 4 derajat, otomatis dia harus mau mentok ya, hampir mentok dia baru dapat. Seperti itu. Udah jelas ya. Jadi seperti itu. Mohon maaf baru bisa sekarang ya untuk bikinkan atau menjawab pertanyaan teman kita yang masih kebingungan untuk penyetelan ini, penyetelan pedal kopling yang di atas. Jadi seperti itu. Mohon maaf jika masih ada banyak kurang dan lebihnya Mas Bro ya. Jadi mohon dimaklumi, saya juga masih banyak belajar
dari teman-teman kita, senior-senior kita dimanapun Anda berada ya, khususnya buat para pemula, jangan untuk sungkan-sungkan bertanya ya, masalahnya kita juga masih banyak bertanya-tanya pada yang senior-senior di sana. Oke, salam kuku hitam dari saya. Untuk kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.